aku Melisa. Aku adalah mahasiswi di salah satu universitas negeri di Lampung. Saat ini aku berada di semester akhir. Saat ini usiaku sudah berkepala dua. Kata orang-orang, usia 20-an adalah masa yang berat. Dan iya, itu juga terjadi kepadaku. Aku punya banyak teman di media sosial ataupun teman di dunia nyata. Temanku sudah ada yang kerja, ada yang masih kuliah sepertiku, bahkan sudah ada yang menikah, sangat bermacam-macam. Tapi saat melihat temanku yang sudah banyak bekerja, aku sedikit kehilangan arah, seperti tidak ingin kalah dan ya, aku juga pengen kerja. Setiap hari aku selalu berpikir tentang masa depanku. Aku semakin bingung dan bimbang dengan semua ini. Apa aku konseling aja ya sama Mela? Siapa tahu dia bisa mengurangi bebanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melisa, sini Mel, duduk. Iya mbak. Ini ada poki-poki, mau dimakan nggak? Boleh. Boleh. Ya, kalau makan aja ya. Jadi Melisa kesini mau ngapain? Aku kesini mau konseling individu mbak. Tadi Melisa sendiri apa sama siapa? Aku datang sendiri ini sih. Jadi Melisa kan mau konseling individu ya. Melisa udah tahu belum konseling individu itu gimana? Waktu itu udah sempet sih mbak, tapi aku lupa. Waktu tahun kemarin ya pernah konseling individu sama aku, tapi rada lupa ya. Iya aku lupa. Ya udah, aku jelasin sedikit lagi. Jadi konseling individu itu nanti Melisa ngungkapin masalahnya Melisa. Nanti kita cari jalan keluarnya bareng-bareng, terus nanti kita simpulin bareng-bareng lah, intinya seperti itu. Iya mbak. Udah paham belum Melisa? Udah. Ada yang mau ditanyain nggak? Sejauh ini belum. Oke. Jadi Melisa datang ke sini atas kemauan sendiri ya? Iya aku datang sini secara sukarela. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi Melisa nanti kalau nyeritain masalahnya harus secara terbuka ya. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Takutnya nanti kalau ada yang ditutup-tutupin masalahnya nggak akan selesai gitu ya. Iya mbak. Nah Melisa nggak usah takut kalau masalah ini atau video ini kita sebarluaskan gitu. Nggak bakal disebarluaskan kalau tanpa persetujuan Melisa. Jadi Melisa setuju nggak kalau kita mau ininya disebarluaskan, soalnya siapa tahu ada yang ada yang masalahnya sama gitu. Nggak apa-apa kok mbak kalau misalkan mau disebarluaskan. Kita kesepakatan waktunya mau berapa menit Melisa? Kira-kira 45 menit cukup nggak mbak? Boleh, apa mau 30 menit aja? Kalau apa mau 35 aja ya biar pas ya. Iya nggak Oke. Tadi kan Melisa sini mau konseling ya, berarti ada masalah yang mau diceritain. Jadi Melisa bisa nyeritain gimana permasalahannya? Jadi aku ini sekarang udah semester 7 mbak. Bentar lagi udah mau wisuda. Nah tapi aku kayak masih bingung gitu loh mbak, aku harus ngapain ya setelah aku lulus. Aku kayak jadi ngerasa insecure gitu ngeliatin teman-teman aku yang udah pada sukses, udah kayak ada yang kerja, udah kebayang nih kalau misalkan dia orang wisuda mau ngapain, sedangkan aku tuh kayak masih ngawang-ngawang gitu, belum jelas kemauan aku tuh apa gitu mbak. Jadi aku pengen konseling sama mbak. Melisa jadi kayak ngerasa minder gitu ya, karena teman-temannya udah ada yang kerja, udah ada yang punya usaha sendiri, tapi Melisa masih kuliah gitu ya, belum tahu ke depannya mau gimana. Jadi Melisa ngerasain apa sih perasaannya gitu? Apa ya mbak, khawatir galau. Ya aku ngerasa kayak minder aja sih. Circle aku kayak udah menuju mapan, tapi aku kayak ketinggalan gitu loh mbak. Jadi kayak khawatir gitu ya tentang masa depan, lebih ketakut gitu ya. Takut. Melisa kan takut ya, khawatir gitu. Melisa udah coba cara gimana sih biar nggak khawatir atau gimana? Apa belum coba sama sekali? Usaha aku sih sekarang lebih fokus untuk nyelesain kuliah dulu sih mbak. Aku belum mikirin gimana langkah aku untuk selanjutnya gitu setelah kuliah tuh aku mau apa gitu, aku belum ada bayangan aku harus ngapain. Tadi kan Melisa udah ngerasa minder gitu ya, tadi juga
ngeliat teman-temannya gitu ya. Melisa udah pernah nanya belum ke teman-temannya gimana sih cara mereka udah berhasil sampai sekarang gitu? Aku ada sih nanya beberapa temen aku, ya mereka punya caranya sendiri sih Kak untuk tahu kemauan atau keinginan mereka tuh apa, sehingganya mereka bisa kayak sekarang gitu. Ya setelah aku pikir-pikir, ya itu emang tergantung sama individunya. Apa yang harus dilakuin itu ya tergantung sama diri kita sendiri gitu. Jadi ya aku bingung Kak. Kayak yang kita punya kelebihan apa gitu ya. Kayak semacam sebenarnya tuh apa ya, passion aku tuh apa gitu Kak. Biarin aku tuh bisa apa ya, lanjutin masa depan aku tuh bisa jalannya bener lah gitu. Oke, jadi Melisa udah tanya orang lain nih. Melisa udah pernah tanya ke diri sendiri belum? Sebenarnya aku mau apa sih gitu? Itu aku juga udah sempet sih Kak, tapi gimana ya Kak, kayak belum bisa ngeyakinin gitu diri aku tuh sebenarnya tuh pengennya apa gitu. Kayak ada sih beberapa option, tapi kan aku kayak perlu apa ya, bener-bener yang oh ini gitu kemauan aku gitu. Aku belum nemuin itu. Boleh ceritain nggak salah satu yang Melisa nemuin apa yang belum Melisa lakuin gitu? Melisa udah pernah buat list belum? Setelah lulus ini aku mau ini gitu. Melisa udah apa nentuin lanjutannya atau belum selama ini? Udah Mbak. Nah jadi sebenarnya sehabis lulus ini aku pengen lanjut S2. Nah, tapi itu aku juga bimbang Mbak. Aku harus lanjutin S2 dulu atau aku mau kerja dulu baru lanjutin S2 gitu. Soalnya ada kendala juga lah Mbak, ada kendala dari ekonomi. Oke. Jadi Melisa sendiri udah buat kayak list-listnya, tapi masih bingung lagi gitu ya. Jadi Melisa selama ini ngerasa khawatir gimana ke depannya gitu ya. Takut. Iya takut, sebenarnya langkah yang aku ambil nih udah bener atau belum gitu. Kan terkadang gitu ya, impian kita sama orang tua tuh berbeda. Melisa udah tanya belum sama orang tuanya maunya gimana? Nah orang tua aku tuh tipe yang terserah ke akunya gimana Kak gitu. Jadi makin diterserahin juga aku makin bingung gitu. Ya gitu. Jadi sebenarnya enak nggak sih kalau orang tua tuh terserah gitu ke kita, kayak ada enaknya ada enggaknya ya? Ya ada plus minusnya. Kayak kurang diarahin. Jadi kita harus nyari jalan sendiri. Iya. Sebenarnya masalah kayak gini nih sering terjadi sama umur-umur 20-an gitu ya, karena umur udah nggak remaja lagi, udah dewasa awal, tapi masih dewasa awal, jadi kayak belum terlalu bertanggung jawab gitu untuk dirinya sendiri. Jadi Melisa nggak perlu takut kalau yang ngerasain ini gitu, karena masalah ini sering terjadi gitu di umur 20-an gitu. Waktu itu saya pernah nonton Maudy Ayunda ya, katanya dia bilang ya nggak usah terlalu dipikirin gitu, yang penting lakuin aja apa yang kamu pengen gitu. Jadi Melisa kan tadi udah ngerasa khawatir gitu ya. Nah Melisa tahu nggak gimana cara untuk nyelesain masalah ini gitu? Pertama Melisa harus gimana? Ngilangin khawatir itu dulu ya Mbak. Nah cara ngilangin khawatirnya gimana nih Mel? Mungkin apa Mel? Mungkin kayak buat list yang lebih rinci nggak Mel? Kalau tadi kan Melisa udah buat tapi masih terlalu banyak definisi di dalamnya, kayak terlalu besar gitu, kayak abis lulus mau S2 kayak yang kurang rinci gitu. Gimana kalau Melisa nanti setelah ini ngebuat gimana caranya setelah ini gitu, kayak misalnya kayak per bulan nih, kayak aku harus nyicil skripsi atau yang lain-lain gitu. Jadi rencana yang kita pengen itu nggak cuman kita tulis atau kita pengen gitu ya, tapi harus kita laksanain dengan baik gitu. Jadi aku harus merinci langkah-langkah yang lebih spesifik gitu. Lebih rinci lagi dan spesifik. Sebenarnya untuk ngilangin rasa khawatir itu juga ya nggak perlu sih sebenarnya ya Mbak, karena kan emang setiap manusia, setiap orang kan punya jalannya masing-masing untuk menuju sukses. Ya jadi ya mungkin aku harus lebih menerima kalau memang jalannya aku dan waktu untuk aku sukses itu memang agak sedikit lama dibandingkan dengan teman-teman aku. Jadi Melisa udah tahu ya kedepannya mau gimana ya.
mungkin Melisa bisa mencoba hal-hal baru. Bagi kan Melisa kan belum tahu passionnya apa, mungkin passion Melisa bisa kayak berjualan atau yang lain. Mungkin Melisa bisa coba-coba dulu. Kalau emang udah cocok, Melisa bisa terusin kayak gitu. Melisa selama ini udah coba beberapa atau belum? Udah sih Mbak beberapa, aku juga udah sempat buku all shop. Ya lumayan berjalan. Tapi aku ngerasa kayak apa ya Mbak, kayak kurang aja gitu, kayak kurang apa ya, puas gitu atau Bukan Melisa banget gitu ya. Tadi kan kita udah ngobrol ya Mel ya, udah ada step cara-caranya juga. Coba gimana kalau Melisa simpulin gimana hasil dari kita tadi ngobrolnya. Jadi kesimpulannya ya, pertama aku harus menghilangkan rasa khawatir itu. Terus aku harus bisa lebih merinci langkah-langkah apa yang harus aku lakuin untuk kedepannya. Dan ya aku harus menerima kalau memang waktu aku untuk sukses itu lebih lama. Oke, jadi Melisa udah tahu gimana cara-caranya gitu ya. Melisa janji nggak mau ngelakuin ini gitu? Ya aku bakalan ngelakuin hal-hal yang udah Mbak saranin. Sebenarnya bukan aku saranin sih, cuman kayak tadi kita berdiskusi gitu ya, nemuin itu yang jalannya gitu. Nah, mau mulai besok atau kapan Mel? Mulai besok ya insya Allah bisa. Janji ya Mel ya? Iya. Semoga Melisa bisa berhasil gitu ya. Amin. Kalau Melisa perlu bantuan lagi atau gimana bisa datang ke saya gitu ya. Selama proses konseling ini Melisa lega atau gimana perasaannya? Alhamdulillah udah agak lega ya Mbak. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Saya juga senang kalau Melisa udah senang gitu, udah lega. Berarti ada untungnya sedikit gitu ya. Iya, udah agak ngilangin rasa khawatir itu. Oke, jadi mau ngasih sedikit nih Mel. Melisa nggak boleh takut gitu ya. Karena kan Allah udah janjiin ke kita gitu kalau rezeki orang kan masing-masing. Percaya aja sama Allah kalau Allah pasti ngasih jalan yang terbaik buat kita. Iya. Dan jangan takut mencoba Mel, karena di umur 20-an itu emang masa-masanya kita mencoba segala sesuatu. Iya Mbak. Harus kita coba biar kita tahu apa yang kita kelebihan kita gitu. Ya udah, terima kasih ya Mel udah konseling hari ini. Berhubung waktunya udah mau habis ya. Jadi kita cukupkan aja di sini. Terima kasih kita. Makasih Mbak. Ya.